Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 3 subtema 1 di tema 2 untuk kelas 5 SD. Untuk kamu yang sedang menyaksikan ini, di video ini kita akan membahas 3 materi, yaitu menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Ini materi yang pertama, kemudian dilanjut materi kedua, pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta materi yang terakhir adalah jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. 3 materi ini akan kita bahas pada video kita kali ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik, sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Materi pertama seperti yang tadi saya sudah utarakan di awal ya, menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Materi ini bermuatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Informasi yang kita peroleh atau informasi penting dari sebuah teks pada dasarnya dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran ini dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Jadi kalau kita mau membuat suatu kesimpulan dari sebuah paragraf, setiap paragrafnya kita temukan ide pokoknya, cara yang paling efektif adalah dengan cara menggunakan peta pikiran, yaitu berupa dengan diagram. Diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok itu sendiri. Jadi kalau kita baca dari sebuah paragraf atau setelah membaca sebuah paragraf atau teks, maka untuk mengambil sebuah kesimpulan, untuk mengambil poin-poin penting dalam setiap paragraf, maka kita bisa membuat sebuah yang namanya ide kreatif berupa peta pikiran. Berikut contoh peta pikiran yang diambil dari sebuah teks bacaan, wisata hutan bumi gemilang. Nah, ini contohnya ya. Bentuknya seperti ini, seperti laba-laba ya. Di sini judulnya yang berwarna coklat, wisata hutan desa bumi gemilang. Nah, ini nanti disesuaikan dengan paragrafnya ada berapa. Di sini kebetulan saya contohkan ada 4 paragraf. Ini paragraf pertama, ini paragraf kedua, lalu paragraf ketiga yang ini, lalu yang ini paragraf keempat. Jadi 4 paragraf ini masing-masing diperoleh, atau 4 diagram ini ya, cabang ini diperoleh dari 4 paragraf yang saya baca dari wisata hutan desa bumi gemilang. Mudah-mudahan dari sini sudah terbayangkan dan terpikirkan oleh kamu bagaimana cara membuat peta pikiran sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Ini contoh saja, adapun bentuk yang lain sebenarnya banyak ya. Ada yang bentuknya judulnya di atas, nah, judulnya di atas, ya tinggal ditarik di atas, kemudian cabangnya di bawah. Sukarela aja, terserah yang mau membuat dan sesuai dengan petunjuk apa yang diperintahkan oleh Pak Guru dan Ibu Guru kamu. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Materi ini bersumber pada muatan PPKN dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Hak, kalau kita artikan, adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Jadi pada dasarnya ketika manusia dilahirkan, mau dalam keadaan normal atau tidak, dia memiliki hak. Haknya bermacam-macam. Kemudian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Jadi setiap orang itu pada dasarnya selain dia memiliki hak yang ada pada dirinya sejak lahir, dia juga harus memiliki dan mempunyai sebuah kewajiban yang harus dia laksanakan. Begitu juga dengan tanggung jawab ya. Nah, tanggung jawab kalau kita artikan adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Ini kewajiban, setelah itu baru yang namanya tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu adalah sikap berani. Ketika dia menyelesaikan sesuatu hal, kewajiban, maka dia harus bertanggung jawab apa yang dia sudah lakukan, dia sudah laksanakan,
baik itu kegiatannya atau pekerjaannya itu sesuai atau tidak sesuai. Kita semua memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, ini kata si bapak ya. Pada gambar ini keluarga yang sederhana ya. Ada bapak, istrinya, kemudian kedua anaknya. Mudah-mudahan dari sini kamu sudah terbayang dan sudah memahami pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Lanjut kita ke materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Materi ketiga ini bermuatan ilmu pengetahuan sosial dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Diulang ya, kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Berikut jenis kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Pertama adalah bidang bidang. Pertama di sini kolom bidang, kemudian bentuk kegiatannya. Nah, yang pertama di sini adalah pertanian. Pertanian ini adalah kegiatannya berupa bercocok tanam dan memanen hasil pertanian. Contohnya adalah padi yang kita dapat rasakan setelah dipanen menghasilkan beras. Nah, ini contoh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua adalah perkebunan. Perkebunan adalah menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Bisa jadi yang lainnya nih masih banyak karena perkebunan itu menghasilkan sayuran dan buah-buahan. Nah, ini contoh yang kedua. Lalu yang ketiga adalah peternakan. Peternakan itu adalah pembudidayaan hewan ternak. Nah, hewan ternak bisa beraneka ragam atau bermacam-macam, tergantung si peternaknya itu membudidayakan hewan apa. Dan ini adalah contoh sekali lagi dalam proses pemenuhan kebutuhan hidupnya. Lalu yang keempat, perikanan, pembudidayaan ikan air tawar dan air laut, bentuk kegiatannya. Selanjutnya, kelima, kehutanan, meningkatkan hasil hutan dengan menanam tumbuhan kayu. Kalaupun mau menebang dengan sistem tebang pilih, yaitu yang ditebang yang sudah berusia lebih dari 5 tahun ke atas. Kemudian selanjutnya adalah perindustrian, adalah mengolah bahan mentah menjadi barang jadi kegiatannya, seperti misalkan memintal benang ya, dari kapas menjadi benang. Nah, ini adalah pekerjaan atau proses kebutuhan yang dilakukan oleh perindustrian. Lalu yang terakhir bidangnya adalah bidang jasa, bentuk kegiatannya adalah pelayanan atau melayani masyarakat. Kegiatannya banyak ya, bisa mencukur, kemudian memijat dan lain-lain. Nah, inilah contoh kegiatan-kegiatan per bidangnya ya yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan masyarakat, baik di desa maupun di perkotaan. Kemudian dari sini juga dari setiap bidang yang kita sudah tadi utarakan beraneka ragam juga bermacam-macamnya. Mudah-mudahan di sini kamu sudah terbayang ya. Ketika kamu ditanyakan nanti jenis-jenis kegiatan ekonomi, kamu bisa jawab pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain hal sebagainya. Begitu juga kamu dapat memberikan contoh jika ditanya tentang contoh dari bentuk kegiatannya. Setelah kamu menyaksikan video ini dari materi pertama sampai dengan materi yang ketiga, silakan kamu jawab soal latihan berikut. Terdiri dari 4 soal, di mana soal ini dituntut untuk menjawab dengan jawaban yang benar dan tepat, termasuk jawaban hasil karya kamu sendiri, bukan karya orang lain, dan meminta bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan. Saya doakan kamu bisa dalam mengerjakannya dengan jawaban yang benar dan tepat. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan menyaksikan video ini
kamu dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.